Apakah yang seperti ini yang peluangnya besar lolos? Jawabannya hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi program prakerja, di mana teman-teman siang tadi setelah jam 12 waktu WIB itu sudah ada perubahan di dashboard prakerja. Bahkan teman-teman, dari sini mungkin kita bisa mulai melihat apakah kita ada peluang lolos ataukah tidak teman-teman. Bagaimana cara ngeceknya? Ini pun juga berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Walaupun teman-teman ya, tidak ada yang baku atau pasti karena prakerja pun bisa berbenah. Jadi mungkin untuk skema yang sebelumnya itu mungkin tidak berlaku lagi. Tapi tetap bisa saja karena emang dari gelombang-gelombang kemarin skema seperti ini itu biasanya bisa kita lihat dan kita bisa memprediksi ini yang lolos, ini yang kemungkinan tidak lolos teman-teman. Seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi pastikan teman semua buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru prakerja dan juga bantuan lain, ditambah juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga terbukti membayar untuk teman-teman semua. Dan teman buat yang ingin tahu, kalian bisa mampir ke dashboard itu karena ada banyak banget teman video penting mengenai prakerja dari awal daftar sampai dengan nantinya kalian cari sini semua, dan juga app penghasil uang. Kalian bisa cek di playlist karena ada banyak banget info-info mengenai app penghasil uang yang legit dan juga terbukti bayar tanpa deposit Rp1 pun teman-teman, dan juga sudah resmi ada di Play Store. Jadi jangan ragu lagi. Oke? So, pastikan kalian stay tune. Nah, teman, jadi saya hari ini kerja ngantor teman-teman dari pagi. Jadi tadi pagi bangun pagi banget untuk buat video, lalu saya akan ngantor tadi sekitar jam 7-an baru pulang dan juga istirahat makan, dan sekarang baru bisa upload. Setelah saya cek, itu ada banyak banget yang DM, Kak, status sudah berubah, tolong diupdate videonya. Kak, sekarang seperti ini, apakah ini akan lolos atau gagal? Oke teman, jadi kita akan bantu jelaskan di video kali ini. Nah, teman-teman ya, ini sekarang baru hari pertama dari pendaftaran proses evaluasi dari prakerja yang biasanya berlangsung 3-4 hari. Lalu buat teman-teman yang udah nonton berita kemarin, itu kemudian sekarang akan dipercepat teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, dari pendaftaran pun sudah nggak lama, hanya 3 hari. Kemudian juga dari kuota hanya sedikit teman-teman, hanya 44.000. Jadi seharusnya sih tidak memerlukan waktu lama selama gelombang-gelombang sebelumnya mencapai ratusan ribu kuota. Ini hanya 44.000 teman-teman. Jadi saya punya perhitungan, itu mungkin hanya 2-3 hari maksimal teman. Jadi kalian juga bisa cek kemarin ya, jadi tanggal 8, 9 kemungkinan besok atau paling telat tanggal 10. Nah, sekarang kita cek salah satu dashboard teman kita yang gabung di gelombang 17 teman-teman. Kita lihat ya bagaimana tampilan dashboard mereka. Apakah ini yang akan lolos ataukah yang akan gagal teman-teman. Oke teman-teman, ini ya. Ini adalah akun teman kita yang gabung di gelombang 17 di Provinsi Bali teman-teman. Dan keterangannya dashboardnya seperti ini. Dashboard, Y, pendaftaranmu sedang kami evaluasi. Masih ada provinsi, tanggal pendaftaran, tanggal pendaftaran terakhir, dan keterangan sedang diproses. Lalu, jika cek di riwayat gelombang, itu keterangannya sedang dievaluasi, teman-teman. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, itu saya sih belum ada ini, teman, belum ada akunnya. Tapi, sepertinya, dan juga sudah saya cek juga di Facebook, itu ada teman-teman yang keterangannya di sini ya, di bagian gelombang ini sudah tidak ada gelombang. Atau keterangan itu gelombang tidak ditemukan. Kemudian di gelombang itu ini tidak ada keterangan update untuk proses atau status dari gelombang 17. Jadi terakhir masih status di gelombang sebelumnya, atau gelombang 16 untuk gelombang terakhir yang mereka daftarkan. Dan teman-teman, kalian di sini ini keterangannya adalah kamu belum berhasil gelombang. Jadi bukan karena penerima bantuan, bukan karena dalam satu kakak sudah dapat 2 prakerja, atau mungkin dia terdata sebagai siswa atau mungkin mahasiswa. Tapi ini benar-benar pure karena dia belum berhasil karena mungkin tidak beruntung mendapatkan kuota di gelombang-gelombang sebelumnya teman-teman. Apakah yang seperti ini yang peluangnya besar lolos? Jawabannya tidak teman-teman. Sepertinya teman-teman ya, yang seperti ini kemungkinan kecil akan lolos. Yang lebih besar lah teman-teman yang sekarang itu keterangannya tidak
ada gelombang atau gelombang tidak ditemukan teman-teman. Nanti jika ada fotonya saya akan berikan di sini ya. Jadi keterangannya lah tidak ada gelombang teman-teman. Jadi nggak lagi ada gelombang 17, kemudian juga ada daftar dibuka tanggal berapa dan juga terakhir tanggal berapa, itu nggak ada, dia langsung kosong. Lalu ada keterangan gelombang tidak ditemukan. Ini biasa yang lebih berpeluang untuk lolos di gelombang prakerja teman-teman. Namun tetap teman-teman ya, ini masih prediksi karena nggak bisa dipastikan. Dan juga pun ada yang info, Kak, itu kemungkinan juga karena prosesnya yang bertahap. Jadi kan prakerja kan emang dia nggak langsung sulap, langsung semua ya. Pasti perlu proses di setiap daerah. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Itu kemungkinan teman ya, ini yang belakangan. Jadi masih menunggu untuk diproses, dievaluasi. Jadi masih menunggu antrian. Sedangkan yang tidak ditemukan gelombang itu kemungkinan sudah selesai atau sudah melewati proses evaluasi teman-teman. Seperti itu. Tapi tetap dari pengalaman di gelombang 16, 15, 14, 13, 12 itu biasanya yang berpeluang lolos adalah yang keterangannya tidak ditemukan atau tidak ditemukan gelombang teman-teman. Itu mungkin sekitar 70-80% untuk kemungkinan lolosnya. Tetap masih ada peluang kecil. Dan juga teman-teman itu kalau dulu kan sering banget kita di PHP ya. Jadi kayak keterangan itu sedang diproses, tiba-tiba gagal, lagi sedang diproses, dan akhirnya gagal lagi. Tapi kalau sekarang sejak di gelombang 15 atau 16 itu sudah nggak ada lagi teman-teman. Jadi kan sudah kayaknya sudah lebih proper, sudah lebih mantap untuk sistemnya. Jadi nggak ada lagi kecolongan. Dan juga dulu pun sempat ada kebocoran di riwayat gelombang, itu sudah ada keterangan berhasil padahal belum penutupan dari proses evaluasi teman-teman. Namun sekarang sudah seperti ini. Jadi ini yang wajar, ini yang benar teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya, jika tampilan seperti ini itu peluangnya lebih kecil untuk lolos dibandingkan teman-teman yang keterangannya itu gelombang tidak ditemukan. Jadi kita tunggu aja teman-teman, tetap untuk finalnya dari prakerja. Tapi buat teman-teman yang seperti ini, komen di bawah. Lalu juga yang tidak ditemukan juga komen di bawah. Jadi kita tahu apakah lebih banyak yang mana yang masih ada keterangan gelombangnya ataukah yang sudah gelombang tidak ditemukan. Silahkan kalian komen di bawah teman-teman. Kita bisa lihat. Dan juga saya akan doakan buat teman-teman semua, semoga kalian bisa lolos di gelombang prakerja kali ini. Walaupun kota kecil, tetap semua punya kesempatan untuk merebutkan 44.000 kota teman-teman. Jadi makin cepat juga makin baik kita dapat bantuan di program prakerja ini. Lalu untuk update insentif evaluasi yang kedua masih belum ada update. Kita tunggu aja. Kemungkinan setelah gelombang 17 ini diumumkan, mungkin baru akan ada untuk survei evaluasi yang kedua diinfokan di dashboard kalian. Intinya kan pantau terus teman-teman dashboard kalian. Setiap hari itu sekali, jadi kalian tahu apakah ada perubahan atau tidak, atau mungkin ada notifikasi lonceng di sini. Dan juga saya akan bantu update jika emang ada hal penting dan juga hal mengenai evaluasi dan juga problem lain di channel ini. Jadi pastikan teman semua buat kalian nggak akan rugi sama sekali. Kalian silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya karena akan banyak banget info bermanfaat untuk teman-teman semua. Lalu juga teman saya akan pandu terus nanti setelah lolos bagaimana cara beli pelatihan, kemudian cara untuk memilih pelatihan yang benar, kemudian juga menunggu insentif, dan juga tips-tips agar kalian bisa dapat pelatihan yang cepat, yang mudah, sehingga insentif bisa segera cair. Bahkan, saya nanti juga akan menyaksikan pelatihan-pelatihan mana yang dapat cashback yang lumayan banget untuk kita teman. Jadi, kalau saldo itu nggak bisa dicairin, kita bisa dapat cashback dari pembelian pelatihan tertentu teman-teman. Seperti itu. Oke? Jadi sekian dari saya. Kalau suka, silahkan like dan juga share info ini. Dan yang terakhir teman-teman, please silahkan kalian subscribe. Dan malam ini benar kita telah mencapai 150.000 subscriber. Jadi tunggu giveaway-nya saya akan buat mungkin di minggu ini. Jadi pastikan kalian stay tune teman-teman. Ya, jadi itu aja. Sekian dari saya. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.